Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mandu TV Nusantara dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Abdullah dalam acara Syiar Ramadan LDPJNU dalam acara Sowan Santri Sowan Kiai. Pada kali ini kita sowan dalam Romo Kiai Haji Muhammad Maksum. Beliau adalah selaku Tanfidiyah PCLDNU Kabupaten Kediri, juga pengurus MUI Kabupaten Kediri, dan juga pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Falah. Pemirsa Mandu TV Nusantara dimanapun Anda berada yang berbahagia, sowan kali ini bertemakan takbir dan tata cara sholat Idul Fitri. Memang kebiasaan di masyarakat setelah puasa Ramadan itu adalah takbir, kemudian melakukan sholat Idul Fitri. Nah, bagaimana sebenarnya takbir yang benar dan tata cara sholat Idul Fitri yang benar? Masalahnya sholat Idul Fitri itu tidak sama dengan sholat-sholat 5 waktu atau sholat-sholat sunnah yang lain. Nah, selengkapnya mari kita kupas bersama Romo Kiai Haji Muhammad Maksum. Kepada beliau, monggo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa Mandu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali pada acara Santri Sowan Kiai bahasanya. Dalam rangka kebetulan segmen saya membahas terkait dengan sholat Id dan takbir-takbirnya. Oleh karena itu perlu kami sampaikan bahwa tadi disinggung oleh Bapak Habib selaku pewawancara, sudah lazim bagi kita, bahkan memang itulah aturan agama, ketika kita masuk di bulan Ramadan melaksanakan puasa 1 bulan penuh, kemudian ditutup dengan kegiatan sholat Id yang disebut dengan Idul Fitri. Tetapi ada juga Idul Adha yang bulannya ada di bulan Zulhijjah, yang nanti setelah Syawal, kemudian Zulqa'dah, lalu Zulhijjah, itu nanti ada juga sholat Id. Alhasil bahwa sholat Id itu ada dua, ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Kedua-duanya sholat ini hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang memang betul-betul dianjurkan oleh agama. Untuk siapa? Untuk orang yang lagi sendirian atau lagi di rumah, lagi bepergian, seorang yang merdeka, seorang hamba, perempuan, juga bagi khunsa atau orang haji barangkali. Ini semua diperintahkan dengan hukum sunnah muakkadah untuk melakukan sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Artinya lagi bahwa Idul Adha itu bisa dilakukan, atau sholat Id, sholat Id bisa dilakukan dengan berjamaah, dan itu memang juga diperintahkan oleh agama. Jadi sholatnya itu sunnah muakkadah, kemudian jamaahnya adalah matlubah syar'an. Kejaba sholat Id sunnah muakkadah, tetapi juga sangat dianjurkan untuk dilakukan dengan berjamaah. Kalau tidak berjamaah di rumah juga tidak apa-apa. Ini perlu diperhatikan. Banyak di tengah-tengah masyarakat kita lihat masjid di orang sholat Id, padahal tidak seperti itu. Meskipun di rumah sendirian, ini tetap untuk disunahkan melakukan sholat Id. Bahkan sholat Id berjamaah itu dianjurkan kecuali bagi orang yang lagi haji. Kalau lagi haji tidak dianjurkan untuk melakukan berjamaah
lagi sibuk untuk menyelesaikan amalan-amalan hajinya itu. Maka sekali lagi sholat id ini alangkah baiknya semuanya saja bisa melakukan meskipun secara sendirian di rumah. Dan hukumnya sholat id itu adalah sunnah muakkadah. Kemudian barangkali waktunya kapan? Ya, waktunya sholat id adalah antara terbitnya matahari sampai gesernya matahari ke arah barat. Jadi mulai matahari terbit sampai matahari terbit sampai sampai lensernya matahari. Cuma ketika terbit itu alangkah sebaiknya jangan begitu terbit langsung sholat, tapi disunatkan untuk lebih diakhirkan sampai matahari naik kira-kira 2 meter atau sekira ukuran gagang tombak rata-rata 2 meter. Berarti sudah masuk waktu sholat duha gitu ya? Iya, jadi terbit itu sudah masuk waktu sholat id sebenarnya, tetapi sebaiknya diakhirkan sedikit sampai matahari naik ke atas kira-kira 2 meter sampai matahari lengser ke barat. Itulah waktu daripada sholat id, baik sholat idul fitri maupun idul adha. Jumlahnya berapa? Sholat id jumlahnya hanya 2 rakaat, jadi tidak lebih daripada itu, 2 rakaat. Kemudian niatnya bagaimana? Usolli raka'ataini sunnata idul fitri lillahi ta'ala Allahu akbar. Harus ada ta'in idul fitri. Kalau itulah kaya usolli raka'ataini sunnata idul adha lillahi ta'ala Allahu akbar. Ini niatnya, niat daripada sholat id. Kemudian setelah niat seperti itu kita takbiratul ihram, Allahu akbar, kemudian membaca takbir. Ya, kemudian membaca takbir. Takbir ini jumlahnya rakaat yang pertama adalah 7 kali. Jadi selain takbiratul ihram itu diperintahkan untuk takbir selama 7 kali, Sebanyak 7 kali atau sebanyak 7 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar ila akhirih. Jadi selain takbiratul ihram itu kita disunahkan untuk takbir sebanyak 7 kali pada rakaat yang pertama. Ini sebagai imam ini diperhatikan betul. Kadang-kadang lupa. Ada kejadian setelah mengumumkan para hadirin jamaah sholat id, nanti rakaat pertama kita takbir 7 kali. Begitu dia takbiratul ihram, Allahu akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kata makmumnya, mana takbir 7 kali ini? Aku tidak ada ini. Nah, ini diperhatikan sebagai para imam-imam sholat id di mana-mana itu. Kemudian setelah takbir 7 kali membaca surat Al-Fatihah atau membaca ta'awudz terlebih dahulu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian membaca surah Al-Fatihah. Setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca surat lain. Surat di dalam kitab Fathul Qorib yang diterangkan sunatin itu surat Qaf. Wah, ini banyak sekali. Kalau tidak bisa surat Qaf, maka membaca surat Sabbihis rabbikal a'la ila akhirih. Kalau Sabbihis tidak bisa, maka membaca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Lebih singkat lagi ya. Lebih singkat lagi. Kalau tidak bisa semua, ya tidak baca, tidak apa-apa. Fatihah kemudian langsung rukuk gitu. Tidak apa-apa. Tapi kalau jadi imam di masjid ya tolong dibacakan surat-suratnya. Kasihan makmum kadang-kadang dia tidak baca Fatihah, nunggu Fatihahnya imam masalahnya. Ternyata setelah ditunggu
subuh tidak membaca surat, makmumnya kalah ini. Ya, terus sekali lagi bahwa pada rakaat pertama membaca surah Al-Fatihah atau setelah takbir 7 kali membaca surah Al-Fatihah, kemudian setelah itu membaca surat Qaf. Kalau tidak membaca surat Qaf karena tidak hafal barangkali membaca surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Itu pun tidak hafal barangkali maka membaca surat Al-Kafirun. Tadi disampaikan oleh Yai bahwasanya sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha itu hukumnya sunat muakkad, dan itu sebaiknya semua orang mukmin itu melakukan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha baik di masjid, di musola ataupun di lapangan ataupun bahkan di rumah sendirian. Nah, kalau sholat kebiasaannya kalau sholat di masjid, di musola itu kan ada khutbahnya ya, ada khutbahnya, kemudian melakukan sholat id, kemudian khutbah. Nah, ini kalau sholat sendirian di rumah bagaimana? Tapi jangan dijawab dulu ya, nanti dijawab setelah segmen berikutnya. Pemirsa TV Nusantara di mana berada, jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami Sowan Santri, Sowan Kiai. Jangan kemana-mana.